Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, wali, santri PPTQ An-Nur Gemolong yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi menjelang siang hari ini saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan silaturahim kita ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Silaturahim itu sangat luar biasa. Yazidu fil umri wa yazidu fil rizki. Orang yang senang aktif silaturahim akan menambah umur dan juga menambah rizki. Kalau menambah rizki, insya Allah gambaran paling mudah, rasional. Orang kalau silaturahim mungkin lebih mudah kita gambarkan orang yang mau bertamu, menjalin silaturahim. Itu kan disuguhi minuman, kadang-kadang juga makanan. Dan makanan serta minuman itu yang kita konsumsi saat itu, itulah rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita saat tersebut. Betul ya? Karena yang namanya rezeki itu belum tentu apa yang kita lihat. Dan bukan juga apa yang kita punya, namun kita belum pernah menikmati, itu belum tentu adalah rezeki kita. Contoh misalnya kita punya simpanan uang. Di sini saya tidak bicara halal haram ya. Kalau kita punya simpanan uang di bank misalnya 100 juta. Kalau ditanya uangmu berapa? Kira-kira jawab berapa? 100 juta. Di mana? Di rekening. Rekening apa? Bank. Ya, bank A, bank B, terserah lah. Tapi apa itu pasti rezeki kita? Belum tentu. Loh kok belum tentu? Walaupun kita sudah terdaftar sebagai nasabah. Ya mungkin saja dikorupsi kan. Ya, dibawa pergi sama pengelola bank kan banyak gitu. Betul? Akhirnya nasabah tidak kebagian apa-apa. Itu walaupun punya simpanan 100 juta tertulis, ada bukunya, ada buktinya, gak bisa memanfaatkan. Namanya bukan rezeki. Tapi air putih yang kita minum sudah masuk di perut kita. Itulah namanya rezeki yang diberikan oleh Allah SWT secara nyata. Betul? Nah, orang yang bersilaturahim, ringkasnya orang yang mau bertamu kepada saudaranya, paling tidak diberi apa? Suguhan. Ya, snack atau minuman. Dan minuman itu, snack itu kadang-kadang kita juga dipaksa. Silakan, monggo. Betul? Sampai kita mencicipinya. Bahkan kadang-kadang kalau itu misalnya suguhannya semangka yang sudah dipotong-potong, nyicipinya bukan satu, sampai 10 potongan ini masuk semuanya. Itu rezeki yang dipaksa oleh tuan rumah tapi yang enak untuk kita. Itulah namanya yazidu fir rizki, bahwa silaturahim itu nyata menambah rizki. Sedangkan menurut para ulama, bagaimana silaturahim itu menjadi tambahan bagi umur, itu ada 2 pendapat. Pendapat pertama, ya Allah berkenan untuk
memanjangkan usia orang tersebut. Kalau misalnya dulu waktu dalam rahim ibunya dicatat, misalnya ini ya, sebetulnya saya lah misalnya, dicatat usia 60 tahun meninggal dunia, misalnya catatannya. Ternyata saya rajin silaturahim. Kan Allah yang menentukan. Yang menentukan hidup dan mati seseorang kan Allah. Tapi Allah juga berkuasa untuk menunda kematian kan. Maka mungkin juga yang semula usia saya 60 tahun meninggal dunia, sekarang kebetulan usia saya 57, berarti jatahnya tinggal 3 tahun. Berhubung silaturahim ke mana ini? Gemolong, maka dicatat oleh Allah enggak jadi tercatat mati usia 60 tahun tapi menjadi 70 tahun misalnya. Kalau Allah menghendaki, Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu berhak dan berkuasa terhadap segala sesuatu, mampu Allah itu. Maka tidak lagi tercatat usia berapa? 60 tapi menjadi 70. Itu takwilan pertama. Takwilan kedua tidak begitu. Usianya tetap. Tapi keberkahan hidupnya ini loh, bahkan lebih berkah daripada yang lebih tua. Kita dengar, khususnya dunia pesantren, dengar seorang imam yang bernama Imam Nawawi. Terkenal ya Imam Nawawi ya. Bahkan kadang-kadang nama imam ini kita adopsi. Namanya Nawawi itu lahir di daerah Nawa. Asli namanya Muhammad Syarafuddin. Kemudian karena lahir di daerah Nawa diberi julukan An-Nawawi. Tapi karena berkah sampai namanya pun yang bukan nama aslinya tapi nama daerahnya, kayak Nawa itu Gemolong kayak gitu ya. Jadi orang yang lahir di Gemolong namanya Al-Gemolongi. Orang yang lahir di Nawa namanya An-Nawawi. Tapi orang Indonesia luar biasa, punya anak diberi nama Nawawi. Betul? Punya ada kenalan namanya Nawawi? Banyak. Kampung sebelah ada namanya Nawawi. Betul ya? Bahkan yang unik orang Indonesia ini, padahal namanya imam, itu adalah orang yang alim, baru diberi julukan imam. Tapi di Indonesia beda Pak. Bapaknya ya mungkin petani sawah, ibunya jualan di pasar, ya ikut ngaji-ngaji di kampung. Tapi punya anak namanya Imam Nawawi. Betul? Ada enggak begitu? Ada, pasti ada. Yang ingin saya ceritakan bapak-bapak dan ibu-ibu, dulu Imam Nawawi itu mondok. Kayak putra-putra bapak kan mondok ya. Mondok di mana? An-Nur Gemolong ya. Gemolong. Imam Nawawi itu mondok. Tapi mondoknya mungkin beda dengan kita. Imam Nawawi itu belajar agama sampai usia 45 tahun. Tidak boyong dari pesantrennya. Mulai kecil beliau diantarkan oleh ibunya, kemudian belajar pada masyayikh yang hidup saat tersebut sampai usianya 45 tahun. Belum sempat menikah karena tidak sempat memikirkan pernikahan. Kemudian beliau meninggal dunia. Usianya berapa? 45 tahun. Itu peristiwanya kurang lebih
sebut saja 300 sampai 400 tahun yang lampau. Ya? Sudah berabad-abad tahun yang lampau. Imam Nawawi. Walaupun beliau sudah meninggal dunia, usianya 45 tahun, tapi Allah memberikan keberkahan nama dan keberkahan ilmu. Maka nama dan ilmunya masih terekam, viral sampai hari ini. Bahkan saya yakin di antara orang-orang gemolong atau wali santri yang memondokkan putra anak-anaknya di mana gemolong ini, entah itu tetangganya, entah itu kawan handetolannya, ya. Saya yakin ada 1-2 orang yang namanya Imam Nawawi. Kenapa? Karena keberkahan itu berarti Allah memberikan keberkahan umur walaupun usianya hanya 45 tahun tapi seperti hidup berabad-abad. Paham ya? Nah, itulah di antara takwilan kedua dari keterangan bahwasanya silaturahim itu yazidu fil rizki wal umri, memberikan tambahan rezeki dan juga tambahan umur. Mudah-mudahan kita yang ahli silaturahim, termasuk juga pertemuan-pertemuan wali santri, ya, di awal tahun ini termasuk orang-orang yang dicatat min ahli silaturahim. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya juga bernasib sama seperti bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa nasib samanya itu? Anak saya juga mondok. Dan di pondok anak saya ini ada peraturan-peraturan. Saya punya 4 anak yang mondok. Semua peraturannya itu beda karena mondoknya di 4 tempat. Saya dan istri saya kadang-kadang bingung juga ini. Yang pondok ini izinnya terlalu muda. Kalau izin, yang situ luar biasa. Jangankan izin, nemui aja sulit. Ketemu anak kandung itu loh sulit. Kemarin yang terkecil itu unik lagi. Baru seperti di sini juga ya, awal mondok kan ya, tahun pertama. Baru nyerahkan, ini putri, baru menyerahkan ke ustazahnya. Kemudian setelah mengisi administrasi dan segala macam, kemudian kami dipersilakan untuk pulang. Dan ada perjanjian. Perjanjiannya begini. Karena saya tidak ikut masuk, itu cuman khusus untuk ibu-ibu, istri saya yang masuk, bapak-bapaknya di luar begitu. Dan pondoknya ini menyewa. Jadi belum punya pondok gedung resmi itu. Sehingga wali santrinya belum punya tempat. Ini masih luar biasa ya. Ada lapangan diberikan gini. Kami ini yang bapak-bapak nunggu di mobil masing-masing, Mbak. Nunggu di mobil masing-masing. Pengumuman. Setelah hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu memasrahkan putrinya ke tempat kami, maka kami larang untuk menengok putrinya selama 40 hari. Jadi kami tidak diizinkan untuk menjenguk, menelpon, berkomunikasi dengan putri kami selama berapa? 40 hari. Karena di tempat saya ada pesantren, jadi nyonya saya, istri saya biasa menghadapi santri dan wali santri. Biasa komunikasi. Kemudian nyonya saya ini datang kepada pengasuhnya, ustazah pengasuhnya. Ustazah, kalau saya nggak bisa nengok, ustazah. Barangkali putri saya nanti perlu tambahan barang-barang ini dan itu. Itu jawab ustazahnya begini. Kebetulan ustazahnya ini agak muda, istri saya lebih tua. Maka ustazah ini panggil istri saya itu Umi.
Masa Umi tidak percaya? Insya Allah di sini saya kasih makan, katanya. Insya Allah tidak mati nih. Yang penting Umi pasrah. Minimal 40 hari minimal. Jangan ditengok, lupakan saja. Kalau di Kemolong ini gimana, Pak Ustaz? Boleh ibu-ibu, bapak-bapak sambang itu? Ada waktu ya? 40 hari juga? Gak sampai? Kasih 40 hari bersama nasibnya sama saya. Kok enak mereka boleh, saya gak boleh. Samakan 40 hari. Jadi anak saya ini yang pertama, yang besar pondok. Itu sulit disambangi. Boleh sama pengasuhnya, tapi sulit. Soalnya pondoknya di Yaman. Nah, saya nggak punya duit ya sulit kesananya. Hah? Pondoknya di mana? Di Indonesia. Itu di Yaman masalahnya. Kalau ke sana beli tiket dulu, ya. Yang kedua, kebetulan pengasuhnya itu kawan saya. Terlalu baik hati. Nah, pengasuhnya terlalu baik hati. Waktu putri saya ini ada sedikit sakit pilek. Kebetulan saya dengan istri saya itu sambang. Katanya begini, gak dibawa pulang, gak diobatkan di rumah. Saya ini tidak mau membawa pulang, justru kiainya, pengasuhnya mempersilahkan bawa pulang. Ini kan terlalu terlalu mudah. Yang satu sudah disambangi karena jauh. Satu, yang kedua. Yang ketiga, cukupan sulit. Itu kalau mau dibawa dan ditemui, itu perlu prosedur tanda tangan 3 ustadz senior. Itu kalau ustadznya ada di pondok, Pak. Kalau tidak ada di pondok, sudah dapat 2. Ini hati ini deg-deg sar. Dapat enggak kira-kira? Ini mau ketemu putri saya. Saya enggak tahu yang baru masuk nanti nasibnya bagaimana juga enggak tahu. Lah itulah nasib saya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu senasib. Apa itu? Anak-anak kita semua masuk pesantren. Tapi kita cukup mengatakan alhamdulillah. Kita yakin guru-guru yang ada di sini dan guru-guru pesantren yang lain akan membimbing atau mengarahkan anak-anak kita menjadi santri-santri yang baik, santri-santri yang soleh-solihah, ya. Sehingga kelak tatkala mereka pulang, mereka akan menjadikan berguna bagi keluarga, ya, bagi kita, orang tuanya, termasuk juga bagi nusa dan bangsa, utamanya bagi agama. Nah, itu harapan kita. Jadi sekarang puasa dulu. Puasa dulu. Apakah ada orang semacam kita-kita ini di zaman dahulu kala? Ada. Imam Syafi'i pun demikian. Imam Syafi'i, imam yang mempunyai mazhab Syafi'i itu dulu diantarkan oleh ibunya mengaji kepada Imam Malik bin Anas. Kemudian ditinggal pulang. Ya sudah, dipasrahkan. Sehingga kehidupan Imam Syafi'i itu lebih mutlak mengikuti guru-gurunya. Karena ayahnya Imam Syafi'i itu wafat terlebih dahulu, maka yang menjadi wali santrinya itu adalah ibu. Begitu. Di zaman para sahabat pun terjadi anak-anak muda, usia-usia anak-anak kita itu yang mandiri. Mereka belajar agama kepada Nabi Muhammad SAW secara mandiri. Ada seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Itu sebelum masuk Islam menjadi anaknya orang kaya di zaman itu ya. Kalau saya gambarkan kamar pribadinya Mus'ab bin Umair kalau zaman sekarang itu dipenuhi dengan kulkas. Kalau di daerah panas ada AC, spring bed yang super ya. Kamar mandi yang ada bathtubnya, anak modern.
anak modern. Semuanya komplit. Dan ibunya sangat memanjakannya, ibunya peduli. Bahkan persaksian Nabi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala melihat Mus'ab bin Umair mengatakan, rasanya di Madinah ini aku belum pernah lihat pemuda yang serapi Mus'ab bin Umair. Itu kalau pakaiannya, kalau orang zaman dulu dikatakan perlinte itu ya, rapi. Bukan asal-asalan. Kalau zaman sekarang anak muda asal-asalan, sudah beli baju bagus, celana pun bagus dirobek-robek, Pak. Itu anak sekarang. Tapi kalau ini perlinte ini ya, luar biasa ini, rapi gitu, sampai dipuji oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu belum masuk Islam. Suatu saat sahabat Mus'ab bin Umair ini orang yang senang dengan diskusi. Jadi senang dengan pendidikan. Beliau tidak melihat pendidikan itu apa, yang penting ada pendidikan, ada diskusi, ada dialog, ada tanya jawab, tertarik. Mungkin seperti kita-kita itu ada yang senang dengan dunia ekonomi, ya. Kalau ada diskusi atau seminar ekonomi kita hadir, kan gitu ya. Ada senang yang dunia pengobatan, ada senang dunia pendidikan, kan begitu ya. Dan sahabat Mus'ab bin Umair ini termasuk orang yang hobi hadir dalam majelis-majelis yang dibahas ilmu. Sampailah beliau tahu bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajak diskusi para sahabat yang hadir di majelis beliau. Ini belum masuk Islam. Karena melihat dunia pendidikan asyik, maka beliau mendekat kepada majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya tahu isinya luar biasa ini. Majelisnya Nabi ini luar biasa. Akhirnya aktif. Kemudian sampai beliau sadar bahwa aku harus ikut agamanya Muhammad, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya menyatakan masuk Islam. Tapi sahabat Mus'ab bin Umair yang sangat dicintai oleh ibunya, dimanjakan, beliau juga sangat naruh hormat kepada ibunya. Ini termasuk tipe-tipe anak yang berbakti kepada orang tua, menjaga ibunya. Namun tatkala beliau masuk Islam, beliau tidak ingin menyakiti hati ibunya, tapi beliau ingin tetap di dalam agama Islam. Karena tahu bahwa kebenaran itu ada pada agama Islam. Sedangkan ibunya ikut agama nenek moyangnya, itu penyembah-penyembah berhala. Kata Mus'ab bin Umair, nggak rasional ada batu kok disembah-sembah. Tidak rasional. Sampailah bocor bahwa Mus'ab bin Umair ikut ajarannya atau agamanya Nabi Muhammad, bocor kepada ibunya. Marah ibunya. Macam-macam ancaman ini. Antara lain ancamannya itu, wahai Mus'ab, kalau kamu tidak ikut ajaran agama ayah dan nenek moyangmu, maka semua fasilitas yang aku berikan di kamar pribadimu itu akan aku cabut. Ini anaknya orang kaya, Pak. Sudah. Sahabat Mus'ab tidak mengatakan iya dan tidak agar tidak menyakiti hati ibunya. Itu akhlak sahabat Mus'ab bin Umair. Tapi tetap kalau waktunya taklim berangkat. Sampai ibunya itu jengkel, bahkan pernah mengancam. Nak, ibu pingin mati saja. Kalau engkau tetap ikut Muhammad, biar ibu mati saja. Akhirnya ibunya ini demo
tidak makan. Apa namanya demo tidak makan? Mogok makan. Demo mogok makan. Sahabat Mus'ab bin Umair tetap ada di pengajian Nabi, pulang bawa makanan, ibunya dirayu. Ibunya dirayu, sudahlah Bu, ibu makan Bu, biar ibu sehat, biar ibu tidak sakit. Dirayu. Tapi ibunya sudah marah. Tapi Mus'ab bin Umair tidak mau pisah dari majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu saat ibunya selesai mogok makan dan tidak mati ibunya, ya. Akhirnya terakhir sesuai dengan ancamannya itu, maka Mus'ab bin Umair diusir dari rumahnya. Diusir. Semua pakaiannya disuruh melepas. Tinggal yang menutupi aurat. Diusir. Ini anaknya orang kaya. Demi mengejar ilmu dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya waktu itu tatkala sahabat Mus'ab bin Umair itu keluar dari rumahnya, tiba-tiba beliau melihat satu kain yang kasar, mungkin gambaran saya karung yang biasa dipakai untuk nyimpen beras itu, ya, kasar gitu, mungkin karung goni barangkali ya, yang mana tingginya itu kalau dipakai menutup bagian dada, ya, maka ininya kakinya itu tampak atau kelihatan. Kalau diturunkan menutup kaki, maka dadanya yang kelihatan. Hingga beliau berjalan menuju ke tempat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Muhammad meneteskan air mata. Kenapa? Sahabat Mus'ab bin Umair dari orang yang kaya, yang fasilitasnya super, itu mau meninggalkan kehidupan dunia semacam itu, dan beliau bergabung bersama Sayyidina Abu Hurairah mondok di pesantrennya Nabi Muhammad, yaitu Ahlus Suffah. Apa itu pondok Ahlus Suffah? Apakah ada kamar-kamar semacam demikian seperti gemolong? Enggak. Masjid Nabawi itu di luarnya ada beranda. Lah, santri-santrinya itu tidur di beranda, ya. Sedangkan rumah Nabi Muhammad itu dekat atau berdempetan dengan Masjid Nabawi. Ibarat Nabi Muhammad dalam lingkup Ahlus Suffah itu seperti pengasuh pesantren yang rumahnya berdekatan dengan masjid. Nanti kalau Nabi Muhammad datang ke masjid, maka para santri yang ada di beranda masjid itu ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaji. Itulah pesantren pertama kali di dunia, khususnya pesantren Islam yang ada, yaitu pesantren namanya Ahlus Suffah. Salah satu santrinya adalah Sayyidina Mus'ab bin Umair, mantan anaknya orang kaya. Mantan anaknya orang kaya. Tapi rajin. Dan dikenal fasih. Fasih itu kalau berceramah retorikanya bagus. Tatkala beliau sudah tampak mampu, maka oleh Nabi Muhammad SAW dikirim ke beberapa negara tetangga, maksudnya negara tetangga, untuk mengajak pembesar-pembesar negara-negara itu mengenal Islam. Dan banyak yang dengan cara penyampaian Sayyidina Mus'ab bin Umair, akhirnya pembesar-pembesar, tokoh-tokoh di tempat lain, di negara-negara lain, kerajaan-kerajaan lain itu banyak yang masuk Islam karena keahlian cara berretorika atau cara berdiplomasi siapa? Sahabat Mus'ab bin Umair. Di dalam sejarah beliaulah yang dikenal sebagai duta pendidikannya
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tentu saya juga bapak-bapak yang di sini kan ingin sekali ya anak-anak kita seperti siapa? Sayyidina Mus'ab bin Umair yang nantinya menjadi duta-duta pesantren yang mengajarkan Islam di tengah masyarakat. Harusnya bagaimana? Harusnya pertama kita dukung sepenuhnya program pesantren. Khususnya ibu-ibu. Mohon maaf, kalau ada peraturan pesantren yang kira-kira kita kurang tepat, jangan ngeyel. Jangan apa? Ngeyel. Pak Ustadz, anak saya ini sukanya begini Pak Ustadz. Pak Ustadz, masa saya nggak boleh nengok? Pak Ustadz, kalau libur ya jangan sebentar-sebentar. Kasih dong 2 minggu. Akhirnya anaknya diizinkan di rumah ndak belajar, main gadget. Betul? Betul? Kok tahu? Bu, Pak, saya mengasuh pesantren lebih dari 30 tahun. Sudah hafal yang gitu-gitu sih. Saya pulang dari Mekah. Itu tahun 91 langsung terjun ke pesantren. Sekarang berarti berapa? 32 tahun. Kalau di sini saya masih mengatakan mending ini bukan kota ini, mending. Mudah-mudahan tetangga-tetangga ini apa ya? Istilahnya bisa menyatu dengan pesantren mudah-mudahan. Kalau di Singosari ini kota kecil, namanya kota, ya namanya warganya ya terserah mereka. Akhirnya di antara warga tetangga pesantren itu membuka bisnis. Dulu zamannya PlayStation, itu bisnis PlayStation adalah bisnis terlaris di Singosari. Kenapa? Karena anak-anak itu kalau pulang sekolah, itu tidak ke pesantren tapi mampir ke PlayStation, PSPS itu. Kami mencari-cari itu Pak. Ini muridnya ini kok biasanya jam 1 sudah di pondok kok belum ya? Kita cari-cari. Kalau sekarang ini PlayStation sudah tidak laku. Ini internet itu warnet. Dan beberapa santri itu juga ya naudzubillah kadang-kadang hilang. Hilang dari pesantren. Kita telepon sama orang tuanya. Tidak ada di rumah. Coba di sekolahan tidak ada. Di guru-gurunya nggak ada. Ternyata kos di warnet. Ya pusing gitu. Nah, itu kadang-kadang kalau wali santri mau ini ya berkomunikasi dengan kami kerjasama itu enak Pak, enak. Tapi di antara wali santri itu ada, bukan banyak ada, justru protes. Saya akan nitipkan anak bukan untuk main PS. Saya mau nitipkan anak di pesantren kan untuk belajar. Kenapa kok harus ada di PS? Nah pesantren kan bisa bicara. Apa perlu pesantren saya pindah ke sini aja gitu ya, di Gemolong ini biar nggak ada tetangga seperti di kota. Pesantren saya di tengah kota Pak. Ini tantangan berat. Tantangan berat. Yang paling berat itu, mohon maaf ini, justru datangnya dari para ibu ummahat wali santri ini. Kalau izin, kalau bapaknya biasanya nggak apa-apa. Kalau anak saya sakit ya sembuh balik. Ibunya nggak tega Pak. Ibunya nggak tega. Iya Pak Ustadz, neneknya. Iya nenek juga kan ibu-ibu kan. Emak-emak lah ya. Akhirnya lama. Di mana? Di rumah. Itu hafalan. Ya sudah diterapkan di mana? Di kelas itu. Balik ke pondok, hafalnya hilang Pak. Kalau zaman dulu yang diingat apa? Hafalannya Doraemon, Nobita. Itu nama-nama permainan-permainan yang saya juga gak paham gitu ya. Tapi ada juga wali santri yang luar biasa nitip anaknya ini ya sudah pasrah.
Saya yakin pesantren ini mampu untuk mendidik anak-anak saya. Kalau saya sambang kepada anak, saya tidak hanya tanya kepada anaknya, "Nak, kamu sudah makan atau belum?" "Sudah, Ma." "Lauknya apa?" "Nggak ada mah lauknya, Ma." Padahal lauknya diambil kucing ini ya. Pesantrennya sudah menyediakan. Pesantren yang ditangani kan banyak. "Oh gitu ya. Nanti saya bilangi sama ustadznya ya. Saya labrak ustadznya." Waduh pusing. Ustadz ini Bu. "Nah, itu dulu ibu kan ngasih kamu baju yang kotak-kotak." "Nggak ada, Ma." "Lah kemana?" "Saya yakin itu, Ma, dicuri sama kawan-kawan." Dicuri. Tahu enggak kemana hilangnya? Saya nggak tahu kalau di sini ada laundry, saya nggak tahu ya. Ini saya cerita beberapa pesantren. Itu sebab anak kita tatkala mencuci, ya, kemudian dia menjemur, mestinya jam 11 siang sudah kering itu diambil, gak diambil sampai sore. Nah itu tawannya yang nyuci juga, kan bingung kawannya, mau jemur di mana, terpaksa, seret, diganti, jatuh di sana. Itu bertumpuk-tumpuk biasanya, betul ya, bertumpuk-tumpuk. Akhirnya praktis, mama kan baik hati. Nah, bilang aja hilang. Hilang kemana? Gak tahu, curi teman-temannya itu. Padahal males itu anak kita. Itu kalau di beberapa pesantren akhirnya pengurusnya dikumpulkan itu. Dikumpulkan baju-baju itu di laundry. Setelah di laundry kan ada nama-namanya, biasanya ada itu. Dilelang. Ayo siapa yang punya ini? Saya yang habis laundry. Dilelang. Saya ngelondrenya 4.000 misalnya. Kalau mau nebus saya beri harga 4.000. Capek saya ngurusinya. Yang 1.000 untuk ustadznya. Ada kayak seperti itu ya? Kadang ada, Pak. Jadi kalau kita ini melihat suatu hal yang menurut kajian kita, para ummahat, ibu-ibu, dan juga para bapak-bapak yang standarnya standar rumah, itu jangan disamakan dengan standar pesantren. Jelas ya? Jelas? Kok saya bisa bicara gini? Loh, saya ini loh pengalaman 32 tahun ngurusi pesantren, jadi setengah hafal saya. Ya. Kita pasrahkan kepada gurunya dan kita ikhlas. Loh, kalau saya gimana? Kalau bajunya anak saya hilang, biasa. Ya belikan aja lah. Cuman saya kalau belikan baju pakaian untuk anak-anak yang pesantren itu yang layak tapi jangan yang mahal. Begitu, yang layak tapi jangan yang mahal. Kalau ada baju umumnya harga 75.000, tapi di pasar itu harganya 30.000, maka ndaklah kita kalau membelikan baju cari yang harganya 50.000. Kalau yang 75.000 kalau hilang ya lumayan eman juga ya, sayang juga. Yang 20.000 atau 30.000 terlalu jelek untuk anak kita, mungkin kasar, tidak enak. Cari yang harganya berapa? 50.000, lumayan enak. Kalau hilang ya nggak masalah. Begitu cara berpikir kita memondokkan para anak-anak kita. Kalau para guru yang saya tahu persis, itu mereka peduli kepada putra-putra kita mulai sebelum subuh. Anak kita dibangunkan, diajak ngaji. Habis itu waktu sarapan pun ada waktunya, itu ada guru-guru yang kontrol. Terus sampai akhir nanti biasanya pendidikan di beberapa pesantren itu paling enggak jam 9 malam, dan para santri itu tidurnya biasanya sampai jam 11 malam, itu pun guru-guru sama tetap kontrol. Begitu di beberapa pesantren termasuk di tempat saya. Coba jam kantornya mulai jam berapa, Bu? Guru-guru ini ngantornya jam berapa? Mulai kalau subuhnya di sini 4:30,
berarti ngantornya mulai jam 4 pagi, selesai ngantor jam 11 malam. Saya tanya, ini bapak-bapak guru ini, mohon maaf ya, mungkin pengalamannya sama dengan saya. Itu gajinya sesuai UMR atau enggak, Pak? Sama sekali enggak mencukupi UMR. Kalau di Malang itu UMR pegawai-pegawai pabrik itu sekarang 3 juta, Pak. Guru-guru pesantren ini digaji 2 juta sudah banyak itu. Ya enggak? Tidak sesuai dengan UMR. Itu kerjanya kalau pabrik berangkat habis sarapan masuk jam 7 pulang maksimal jam 5. Gajinya berapa? Bisa 3 juta bahkan lebih. Guru pesantren mulai jam berapa tadi? Jam 4 pagi, tidur jam berapa? Jam 11 malam kalau nggak ada tamu, Pak. Saya kemarin juga tidur di pesantren. Semalam tidur di pesantren. Malam hari saya tengok masih ada. Apa tuh? Jaga tamu. Berarti jam lemburnya tambah. Itulah dunia pesantren. Kita sudah enak. Anak-anak kita yang nakal-nakal, banggel-banggel itu di pesantren pulang jadi anak baik. Yang semula ngajinya sulit masuk pesantren 2 tahun, 3 tahun pinter ngaji. Coba ngaji sama kita sendiri. Gak jadi. Betul? Betul? Kita titipkan pada pesantren, jadi. Itu pun mohon maaf, pengalaman ini. Kadang-kadang kita sebagai wali santri, itu bayar syahriah telat. Betul? Oleh pesantren, misalnya, tanggal 10 wajib selesai tuntas. Itu tanggal 30 baru bayar kadang-kadang. Ada ya begitu kan? Kalau hitungan nasi, wah itu kan nasi. Saya cerita di Singosari karena saya tahu Singosari. Di Singosari orang makan di warung itu rata-rata antara 10.000 sampai 15.000. Sekali makan satu piring. Itu tanpa ngopi loh ya. Apalagi yang rokok. Itu cuman murni nasi sama lauknya yang paling murah. Berapa? 10.000 sampai 15.000. Pesantren-pesantren di Singosari yang saya lihat, saya kaji, saya enggak tahu di sini karena enggak tanya tadi ya. Itu dari pesantren menghargai satu piring nasi cuman 6.000, 7.000. Yang 3.000 gratis. Itu pun kadang-kadang pihak pesantren masih di protes sama wali santri. Ada yang demikian. Anak saya kok, anak saya. Nah coba misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak ini kalau mondokan di Gemolong ini 1 bulan kasih uang gurunya 1 miliar. Insya Allah beres semua itu. Ada Pak Ustadz yang bayar gitu Pak Ustadz? Ada. Bayar doa 1 miliar ada. Kalau bayar uang belum ada. Jadi kita harus adil, ya tak? Kita harus adil. Lah anak kita ini kalau di rumah, coba kalau tidak percaya. Bisa-bisa pengeluaran ibu-ibu ini kalau sehari makan sekali itu 15.000. Standar mana? Warung ya. Maka kalau sehari semalam 45.000. Bisa Bu, 45.000 pakai belanja ke pasar cukup? Cukup Bu? Lombok. Wa ma adraka ma Lombok. Berapa sekilo sekarang? Ada yang 100. Bahkan kemarin saya baca di daerah mana 200 sekilo Bu. Mungkin beli Lombok cuma dilihat saja gini. Gak cukup, 45 itu gak cukup. Kalau cukup nanti bapak-bapak kalau belanja ibu, ini makanmu 45. Marah ibu-ibunya. Ya ada. Ini di pesantren luar biasa. Kalau harganya sebut saja, harganya itu kita kasih 10.000, itu cuma 30.000 sehari. Kalau di luar 45 sampai 50.000, berapa potongan ya? Tapi barokahnya pondok itu semacam itu. Karena itu kita
harus bersyukur anak kita di pesantren. Kemudian yang utama lagi, kita dukung. Kalau kita kepingin anak kita ini makannya enak, ya dikirim. Dikirim gimana? Jangan pelit-pelit, kirim seluruh pondok. Anak saya suka abon, jadi ibu-ibu kirim sehari 1 kintal abon. Ya Pak ya? Allahumma sholli alaihi. Biar enggak iri yang lain ya. Anak saya sudah sering saya kirim abon. Emangnya ngajarin pelit ya sama anaknya? Nanti teman sebelahnya, enak kamu ya, ada abon. Enggak, kata mama enggak boleh. Berarti ibunya yang pelit. Tapi hidup di pesantren enggak begitu. Ukhuwah. Maka kalau mau kirim abon, jangan cuma sekilo tapi kirimlah sekintal. Sepakat bapak-bapak guru? Sepakat. Itu baru abon. Saya carikan lagi apa Pak yang belum Pak? Telur? Nah itulah dunia pesantren. Tapi kita sudah melihat bagaimana imam-imam terdahulu, para sahabat pun bagaimana. Ya enggak? Mereka itu juga melakukan atau mengalami hal yang sama. Penuh dengan pengorbanan. Di pesantren itu anaknya juga rindu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Tapi mereka diberi pengertian oleh para guru. Dan para guru ini pejuang-pejuang pendidikan. Insya Allah pada akhirnya mereka berhasil. Dan kita sebagai wali santri cuman menikmati hasil karya para guru. Kan begitu. Setelah berhasil, bangga kita. Misalnya anaknya namanya Muhammad misalnya. Ternyata Muhammad ini akhirnya jadi khotib-khotib. Jadi da'i-da'i. Berceramah. Assalamualaikum saudara-saudara. Kata ibu-ibu, itu loh anakku. Gak pernah ibu-ibu cerita. Itu loh anakku. Gurunya namanya Pak Salim. Gurunya namanya ini. Pesantrennya namanya An-Nur. Jarang. Itu loh anakku. Siapa dulu mamanya? Gitu kan. Siapa dulu mamanya? Padahal mamanya, oh ya saya kenal mamanya. Dulu kalau kirim abon cuman 1/4 kilo. Itu pun bangga. Itu loh anak saya sudah jadi ustadz. Siapa dulu mamanya? Itu baru mamanya. Bapaknya gimana kira-kira? Sama saja. Sami ma. Janganlah, jangan gitu. Kita juga menghormati semua guru-guru dari anak-anak kita. Insya Allah besok berkat anak-anak kita yang jadi orang-orang soleh. Bahkan ahli ilmu itu akan bisa mengangkat derajat kita. Orang tua juga utamanya derajat para guru pembimbingnya. Kalau itu yang kita sinergikan. Selalu berkomunikasi dengan pengasuhnya, dengan guru-gurunya. Insya Allah cita-cita kita semua akan berhasil. Betul? Betul? Kita berharap mudah-mudahan semua anak didik kita yang ada di sini dan anak-anak kandung kita yang di tempat ini, mudah-mudahan mereka semua menjadi orang-orang yang berjuang demi agama Allah. Bahkan keberhasilannya bukan di dunia saja, tapi kelak sampai di akhirat berjumpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita, amalan kita tidak banyak, kalau kita punya anak-anak yang luar biasa, maka kita gandol kepada anak kita. Nak, laporin nak kepada Nabi Muhammad, aku ini bapakmu, aku ini ibumu. Aku sih sholatku ya begini-beginilah ya. Apa? Teratur nak, ibu dan bapak kalau sholat. Teratur gimana sih Pak? Sehari sholat, sehari enggak. Sehari sholat, sehari enggak. Teratur bolosnya. Bolosnya teratur. Nah. Laporkan, kamu kan Masya Allah, kamu itu hafal ini dan Masya Allah sholatnya. Akhirnya si anak itu datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, syafaati bapak saya dan ibu saya. Saya walaupun kayak gini, dulu yang membiayai itu adalah bapak saya dan ibu saya. Bapak saya cari duit, ibu saya yang kirim abon 1 kintal. Dan perlu ketahui ini guru-guru saya semuanya. Memang ada guru-guru saya ini yang ya dalam kutip salah itu pasti namanya manusia, tapi mereka adalah guru-guru pembimbing saya. Kalau saya, wahai Nabi Muhammad, engkau syafaati bisa masuk surga, bagaimana dengan guru-guru saya? Wahai Rasulullah, saya minta guru-guru saya dan orang tua saya engkau ajak masuk surga. Itulah yang kita harapkan, bahwa syafaat dari anak-anak kita dan anak didik kita membawa kebaikan dan kebahagiaan kita sampai di akhirat nanti. Kan itu yang kita tuju, betul? Betul?
Betul? Saya kenal beberapa orang, kalau zaman sekarang mungkin sudah jarang. Kalau zaman itu, mohon maaf, bukan menghina, bukan apa profesi. Tapi ini ceritanya tukang becak. Ceritanya tukang becak. Namanya tukang becak kan macam-macam. Yang khusyuk-khusyuk, tapi yang nggak sholat juga banyak. Ya dah? Karena capek. Itu yang sering saya dengar kalau nasihati anak-anaknya atau cucu-cucunya itu begini. Sudahlah nak, kamu rajin ngaji. Jangan kayak bapak ini. Wis tidak bisa ngaji. Sholatnya jarang kadang kan gitu. Wis cukup. Bapak saya yang, bapakmu aja yang kayak gini. Tapi engkau jadi orang-orang yang baik. Maka disekolahkan mulai TPG ya. Sampai besar. Bahkan ada, saya tahu ini. Anaknya tukang becak. Itu jadi ustadz. Dan terhormat di kampungnya. Sampai sekarang jadi ustadz. Akhirnya Pak tukang becak ini terangkat derajatnya. Karena anaknya ini nggak rela kalau bapaknya masih becak. Akhirnya Pak dikatakan, Pak bapak nggak usah becak. Bapak cukup jaga musola. Sudah di musola saja. Urusan makan biar saya tangguh. Akhirnya bapaknya jadi takmir musola. Yang semula jadi tukang becak akhirnya jadi takmir musola. Lah demikian sampai beliau ini wafat. Wafatnya ini luar biasa, yang ikut memakamkannya ini ya. Ini banyak. Kenapa kira-kira? Pertama, anaknya menjadi seorang ustadz. Masyarakat menghormati anaknya. Masyarakat, saya tidak mengatakan Allah di sini ya. Masyarakat menghormati anaknya karena penampilan di tengah masyarakat si anak ini jadi ustadz. Dan semua masyarakat pernah mengaji pada ustadz ini. Begitu ayahnya ustadz wafat, semua pada melayat. Tapi yang dapat keberkahan siapa? Pak tukang becak. Andai kata anaknya nggak jadi ustadz, tukang becak tetap jadi tukang becak. Kalau meninggal dunia paling yang melayat 10 orang. Ya, berhubung ini bapaknya dari ustadz, walaupun tukang becak itu yang melayat banyak. Pertanda apa? Orang ini juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengajikan anaknya sampai menjadi ustadz. Begitu kurang lebih yang pernah saya alami, saya tahu, saya tidak menyebut namanya, ya. Bahkan satu lagi terakhir, ada narapidana, Pak. Gara-gara narkoba. Bapaknya itu narapidana gara-gara narkoba. Sama ibunya itu mau cerai. Kemudian anaknya ini mau boyong dari pesantren, saya bilang jangan-jangan dulu. Kamu damaikan. Ini sudah kelas 6 dunia. Ya. Saya bilang jangan-jangan. Kamu harus jadi ustadz dulu di sini. Setelah kamu jadi ustadz, nanti damaikan ayah dan ibumu. Akhirnya anak ini datang ke penjara. Bapaknya dinasihati. Karena anaknya khusyuk, bapaknya malu. Akhirnya bapaknya tobat di penjara. Tobat di penjara. Sama anaknya dikirim sajadah, dikirim baju koko, dikirim ini. Akhirnya di penjara ini menjadi orang yang soleh. Kemudian setelah selesai masa tahanannya, didamaikan oleh anaknya. Ibunya dirayu juga. Bu, masa bu, saya nanti gimana? Gak punya bapak sama ibu. Masa bapak sama ibu bercerai? Rujuk aja lah. Untuknya begitu. Ya kalaupun bapak dan ibu gak seneng rujuk, ya paling enggak saya dan adik-adik saya ini masih punya pegangan lah. Begitu. Alhamdulillah mau rujuk. Ya. Terus lama-lama ustadz ini adiknya juga dipondokkan, mondok-mondok. Seingat saya 4 anak laki-laki ini jadi ustadz semua, sekarang bikin pesantren. Kemudian bapaknya almarhum, ibunya masih ada, ibunya dirawat oleh anak-anaknya yang 4 bikin pesantren. Luar biasa. Padahal dulu bapaknya narapidana. Nah, itu karena anak membawa berkah bagi orang tuanya. Mudah-mudahan kita juga demikian, anak-anak kita akan membawakan berkah bagi kita. Kalau kita alhamdulillah misalnya sudah soleh, berkat anak-anak kita yang soleh, kita akan bertambah soleh. Allahumma amin. Kalau kita kemarin jadi orang-orang biasa, mudah-mudahan kita menjadi orang yang soleh. Berkat anak-anak kita. Kalau kemarin mohon maaf, mungkin kita ini luput di hadapan Allah. Nakal di hadapan Allah. Banyak maksiatnya di hadapan Allah. Mudah-mudahan berkat anak kita yang mondok, anak kita soleh, kita malu kepada Allah. Maka kita menjadi orang yang ahli bertaubat. Karena pengaruh lingkungan baik anak-anak kita. Barangkali itulah dikatakan anak itu adalah pembawa barokah.
berkah. Tapi kadang-kadang anak itu pembawa celaka. Mudah-mudahan bukan itu anak kita. Naudzubillah min dzalik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, karena waktu juga sudah agak siang, saya mohon diri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mungkin ada kata-kata saya, permisalan saya yang kurang tepat, kurang bisa dimengerti atau kurang bisa diterima oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.